Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-15. Kita akan mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Pastor Stefanus Chandra, Imam Diocesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan di Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dari Seminarium Anging Mamiri, Yogyakarta, dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Perikopa Injil yang akan kita pakai sebagai dasar bermenung kita pada hari ini, 17 Juli 2020, diambil dari Perikopa Injil Matius, pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus bersoal jawab tentang pengertian Sabat dengan orang-orang Farisi. Diskusi hangat ini dipicu oleh tindakan para murid Yesus yang memetik bulir gandum, menggisirnya dengan tangan mereka dan memakannya tepat pada hari Sabat. Tentu bagi orang-orang Farisi, hal ini termasuk tindakan yang melanggar kesucian Sabat sebagai hari perhentian agung, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam Keluaran 20 ayat 8-11 dan diulanginya dalam Kitab Ulangan pasal 5 ayat 12-15. Terlihat jelas bahwa kritik orang-orang Farisi terhadap para murid Yesus hanya per se melihat bahwa mereka melakukan tindakan tersebut, tindakan tertentu itu pada hari Sabat. Mereka tidak melihat latar belakang atau alasan mengapa para murid melakukan tindakan tersebut. Sabat memang berarti berhenti dalam kata kerja Ibrani. Dalam bahasa Inggris disebut Sabbath dan dalam bahasa Arab Sab. Bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Pengertian Sabat bisa juga dikaitkan dengan kata sef, artinya duduk. Sabat artinya masa berhenti atau masa istirahat. Maka implikasinya berhenti dari semua pekerjaan atau melakukan pekerjaan tertentu. Ini dikaitkan dengan tindakan Allah yang berhenti setelah penciptaan. Hari ketujuh Allah berhenti dari pekerjaannya menciptakan dunia dan seisinya. Pada hari itu Allah yang menciptakan segalanya kemudian menilai. Apakah Allah kemudian butuh istirahat? Dia yang maha kuasa membutuhkan istirahat? Tentu tidak, saudara-saudariku. Yang diingatkan dalam periode waktu ini adalah manusia, kita-kita yang sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing untuk mengusahakan hidup. Kita diajak pada hari ketujuh, hari Sabat, untuk fokus pada Allah. Sabat adalah saat manusia berhenti dan kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Pada hari Sabat, manusia Israel diajak untuk mengarahkan dirinya hanya pada Allah saja. Inilah intinya. Yesus justru mengingatkan orang-orang Farisi bahwa cara menghormati dan memuji Allah bukan hanya dengan berhenti dan berdoa secara formal sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang Israel pada umumnya saat itu.
Yesus kemudian menunjukkan alasan para murid melakukan tindakan yang dikritik tersebut. Bagi Yesus, hal terutama yang harus diperhatikan bahwa para murid saat itu kelaparan. Maka demi mempertahankan hidup, mereka makan, memetik gandum pada hari Sabat, menggisirnya dan memakannya. Inilah cara utama mempertahankan hidup. Para murid melakukan apa saja demi mempertahankan hidup, anugerah tertinggi yang dikaruniakan Allah kepada setiap makhluk hidup. Yesus kemudian mengambil contoh tindakan Daud yang bersama pengikutnya memakan roti sajian atau roti persembahan yang diceritakan dalam 1 Samuel 21 ayat 1-6. Mengapa? Pada saat itu mereka kelaparan. Tidak ada pilihan lain. Demi mempertahankan hidupnya dan hidup para pengikutnya, Daud melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh para imam. Alasan lainnya dikemukakan oleh Yesus. Yesus memperlihatkan bahwa para imam juga melanggar kesucian Sabat karena pelayanan mereka sebagaimana yang dijabarkan dalam Bilangan 28 ayat 9-10. Yesus mau menekankan hal terutama bagi para muridnya, yakni mereka tahu bahwa di sana ada Yesus, di sana ada Allah bersama-sama dengan mereka. Maka ketika mereka melakukan tindakan itu pada hari Sabat demi mempertahankan hidup, Allah mengizinkannya. Mereka memetik gandum pada hari Sabat sepengetahuan Yesus, sepengetahuan Allah, seizin Allah. Allah memperkenankan itu sebagaimana yang diajarkan Musa dalam Ulangan 23 ayat 25. Para murid melakukan tindakan memetik bulir gandum demi mempertahankan dan menghormati hidup yang dianugerahkan Allah, sebagaimana Daud melakukannya dahulu dan sebagaimana setiap hari Sabat para imam melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pesan perikopa ini sangat jelas bagi kita. Kita menghormati Allah jika kita menghargai hidup, maka kita harus mempertahankan hidup itu dengan maksimal dan membagikannya sebagai berkat bagi sesama kita. Inilah inti pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang Farisi, kepada para muridnya saat itu, dan juga bagi kita para pengikutnya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga mempertahankan hidup kita, menghargai hidup kita, menghormati hidup kita, dengan membagikannya kepada sesama sebagai berkat bagi mereka? Sangat simpel dalam situasi yang susah seperti sekarang ini. Jika kita berbagi hidup, kita tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sokongan hidup dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua, saya haturkan terima kasih banyak kepada Pastor Stefanus Chandra atas pelayanan yang boleh ia persembahkan bagi kita sekalian. Semoga pastor tetap sehat, penuh semangat dan sukacita, dan selalu diberkati Tuhan sehingga menjadi berkat juga bagi setiap orang dalam pelayanannya. Kepada saudara-saudari sekalian, terima kasih telah mengikuti renungan ini, dan silahkan Anda berbagi renungan ini dengan sesama anggota keluarga, teman dan sahabat di dalam kerukunan dan komunitas. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.